Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cabang-cabang toksikologi. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alvarista Septia Anteni, yang kedua ada saya sendiri, Duta Nugraha Febrianto, yang ketiga ada Rita Karina, yang keempat ada Nurul Fajriah, yang kelima ada Sri Lydia Rasien, yang keenam ada Rifka Zaira, dan yang terakhir ada Yuninda Artelia. Baiklah, kami mulai presentasinya. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang cabang-cabang toksikologi, kita akan mengingat kembali materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian toksikologi dan sejarah perkembangannya. Jadi, toksikologi itu adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari tentang kerusakan atau cedera pada organisme yang diakibatkan oleh suatu materi, substansi, atau energi. Toksikologi ini juga mempelajari tentang racun yang tidak hanya efeknya saja, tetapi juga mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita juga membahas istilah dalam toksikologi, yaitu di mana ada toksikan, toksin, dan juga toksisitas. Jadi, toksikan adalah substansi toksik yang diproduksi oleh aktivitas manusia. Sedangkan toksin adalah substansi toksik yang diproduksi secara alami dari alam. Nah, sedangkan toksisitas adalah kemampuan suatu zat kimia dalam menimbulkan kerusakan pada organisme. Toksisitas ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu toksisitas cepat, yang mana efek toksik segera timbul setelah pemberian dari bahan kimia. Yang kedua itu ada toksisitas lambat, yang mana efek toksik akan timbul selang beberapa waktu dari waktu pemberian bahan kimia. Yang ketiga ada toksisitas setempat, yaitu hanya terjadi pada lokasi kontak pertama kali oleh toksikan. Dan yang keempat itu adalah toksisitas sistemik, di mana toksikan akan terserap dan terdistribusi dan akan terjadi efek di beberapa tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Karina dengan NIS 011093. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang toksikologi. Yang pertama ada toksikologi obat, yaitu meneliti tentang efek obat, dosis obat, dan pengujian toksisitas obat dalam tubuh. Selanjutnya ada toksikologi bahan makanan, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh buruk makanan bagi manusia. Yang ketiga ada toksikologi pestisida, yaitu merupakan pengupayaan pestisida yang digunakan bermanfaat pada manusia dan tidak merugikan pada manusia. Baiklah, saya Sri Lydia Rasien akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu mengenai toksikologi zat yang menimbulkan ketergantungan. Ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan suatu zat yang menimbulkan ketergantungan akibat pemakaian yang berlebihan dan tidak sesuai dengan anjuran. Contohnya adalah penyalahgunaan zat psikoaktif seperti heroin, alkohol, dan marihuana. Selanjutnya yaitu toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan ini mempelajari kebahayaan bahan-bahan kimia di mana manusia terpajan tanpa sengaja baik di lingkungan, makanan, ataupun lingkungan pekerjaan. Pencemaran lingkungan oleh mikroba patogen dan bahan kimia toksik yang menyebabkan penyakit dan toksitas pada makhluk hidup termasuk manusia, pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap buangan pabrik, dan pencemaran air yang disebabkan oleh limbah cair dari pabrik. Begitu juga pencemaran air tanah akan menimbulkan dampak negatif bagi penduduk di sekitarnya. Toksikologi lingkungan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama toksikologi kesehatan lingkungan dan yang kedua ekotoksikologi. Toksikologi kesehatan lingkungan ini mempelajari tentang efek samping zat kimia di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Sedangkan ekotoksikologi itu mengenai tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya.
Pengaruh toksikologi lingkungan ini terhadap kehidupan yaitu berbagai penyakit akibat pencemaran lingkungan seperti penyakit asma, alergi, bronkitis, ataupun ISPA. Selanjutnya yaitu toksikologi industri. Toksikologi industri adalah cabang ilmu dari bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada zat biologi. Toksikologi industri ini membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan, diolah, atau dihasilkan oleh industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriah dengan NIM 1901099 akan melanjutkan penjelasan. Cabang-cabang toksikologi selanjutnya yaitu toksikologi oksidental. Toksikologi oksidental ini berupa keracunan pada zat yang berbahaya yang dikonsumsi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedelapan yaitu toksikologi perang. Toksikologi perang ini merupakan toksikologi pelaksanaan untuk perang dengan senjata atom atau nuklir, biologi dan kimia seperti senjata nubika, TIBC, gas air mata, dan lain-lain. Dan yang kesembilan ada toksikologi sinar. Toksikologi sinar ini mempelajari tentang bahaya penyinaran seperti radiasi nuklir dan radioaktif. Selanjutnya, saya Rifka Zaira akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 yaitu toksikologi forensik. Toksikologi forensik ini digunakan untuk analisis kimia yang berkaitan dengan bahan kimia yang dicurigai sebagai penyebab terjadinya kesakitan atau kematian dari korban. Secara umum, ilmu forensik ini dapat dimengerti sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk penegakan hukum dan peradilan. Kemudian, toksikologi deskriptif yaitu ilmu yang terfokus pada tes eksperimen zat beracun terhadap hewan berupa mengidentifikasi dan mengetahui kadar suatu racun sehingga digunakan untuk standar keamanan manusia dan lingkungan sekitarnya, serta mengevaluasi risiko yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut. Kemudian, toksikologi regulatori, yaitu cabang ilmu toksikologi yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan peraturan dan strategi lain untuk mengurangi dan mengendalikan paparan bahan kimia yang berbahaya. Baiklah, saya Yuninda Aprilia akan menjelaskan tentang toksikologi klinik. Toksikologi klinik berhubungan dengan penyakit jangka panjang ataupun jangka pendek yang terkait dengan paparan terhadap bahan kimia beracun. Selanjutnya yaitu toksikologi analitik. Toksikologi analitik merupakan ilmu yang mempelajari berbagai metode dan teknik analisis racun atau senyawa berbahaya dalam sampel biologis yang berhubungan dengan keracunan atau dengan kata lain analisa bahan beracun dan benda yang terkena racun. Selanjutnya yaitu toksikologi mekanistik. Toksikologi mekanistik merupakan ilmu yang mempelajari efek dari racun terhadap mekanisme sel, biokimia, dan molekuler suatu makhluk hidup. Dengan kata lain, mempelajari mekanisme bahan yang dapat menyebabkan keracunan. Yang terakhir yaitu toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi merupakan ilmu yang berupa menganalisa penggunaan suatu agen toksik secara berlebihan sehingga akan menyebabkan keracunan dan mengakibatkan kerugian dalam segi ekonomi. Terima kasih. Oke, mungkin sekian penjelasan kami tentang cabang-cabang toksikologi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita berjumpa di lain waktu. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.